Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariamah. Saya dosen tetap pada program studi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Pada program studi ini, saya ditugaskan mengajar mata kuliah Natural Language Processing atau NLP. Mata kuliah pilihan berbobot 3 SKS ini diambil oleh mahasiswa minimal semester 5. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu 1. Mampu menguasai model-model bahasa pemrograman, basis data, pengambilan informasi, visualisasi data, dan antarmuka halaman web interaktif. Yang kedua, mampu menganalisis masalah yang diberikan untuk menemukan solusi permasalahan di bidang pekerjaan yang mencakup bidang kesehatan, industri, sosial dan komunikasi, serta bisnis dan finansial secara profesional. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan konsep dan praktik sains data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu rekayasa komputer dan teknologi informasi. Mata kuliah ini membahas teori tentang bahasa sebagai fondasi natural language processing, yaitu pemahaman mengenai bagaimana bahasa manusia dibentuk dan digunakan sebagai dasar agar komputer dapat memproses dan memahami bahasa manusia. Materi ini menjelaskan karakteristik dan kompleksitas bahasa manusia, serta level-level analisis bahasa seperti phonetic and phonology, morfologi, lexical analysis, syntactic analysis, semantic analysis, pragmatics, dan discourse, serta berbagai penerapannya seperti machine translation, sentiment analysis, information retrieval, information extraction, dan question answering. Pembelajaran dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan latihan case-based melalui berbagai permasalahan yang nyata. Pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan inovasi Project Based Learning atau PBL yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan pengembangan solusi berbasis Natural Language Processing. Asesmen yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari keaktifan mahasiswa di kelas sebesar 10%, tugas mandiri dan kelompok sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 40%. Komponen asesmen tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian pembelajaran secara bertahap, meliputi penguasaan konsep, kemampuan analisis, keterampilan pemecahan masalah, serta penerapan metode NLP dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Untuk mendukung pendekatan tersebut, saya mengintegrasikan studi kasus berbasis penelitian dan pemanfaatan model AI terkini sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pembelajaran ini juga didukung oleh LMS Universitas Airlangga serta sertifikasi AWS Academy yang memberikan materi berbasis industri dan kesempatan memperoleh sertifikat kompetensi. Pengalaman tersebut mendorong saya untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis perkembangan teknologi agar mahasiswa memiliki kompetensi yang adaptif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait Natural Language Processing atau NLP gitu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita masih akan belajar terkait dasar-dasar dari NLP. Jadi mulai dari sebenarnya apa itu NLP, lalu NLP itu sebenarnya posisinya di mana untuk AI, dan nanti level-level NLP itu bagaimana, kesulitan dari cara memahami bahasa manusia itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ke teman-teman semuanya gitu. Menurut kalian memahami bahasa sehari-hari itu mudah nggak sih? Atau kalian pernah nggak sih kayak percakapan dengan satu sama lain tapi ada pertengkaran karena ada yang nggak mudeng gitu? Pernah nggak? Pernah. Berarti understanding natural language itu susah nggak? Susah ya? Lumayan ya? Oke. Atau ada yang kayak misalkan mungkin temenan atau yang lain-lain atau misalkan pacaran misalkan itu ya terjadi percekcokan karena ada salah paham kayak gitu. Ada ya? Oke. Nah, di sini kita akan belajar terkait sebenarnya kesusahan dari NLP, lalu topiknya NLP itu apa saja, nanti implementasinya bagaimana, itu akan saya jelaskan di sini seperti itu. Oke, jadi outline dari hari ini itu ada bagaimana kerumitan dari bahasa, lalu ada ambiguitas, lalu ada juga level dari bahasa. Jadi nanti akan ada 6 level dari bagaimana memproses dari bahasa itu.
Lalu saya juga akan menjelaskan terkait apa saja aplikasi yang kita terapkan untuk NLP dan challenge-nya itu apa. Gitu. Oke, sebelum masuk ke materi, saya izin menjelaskan terkait CPL atau capaian pembelajaran lulusan untuk materi NLP. Jadi sesuai dengan silabus teknologi sains data, jadi diharapkan untuk NLP ini kalian dapat menguasai model-model pemrograman, bahasa pemrograman, basis data, pengambilan informasi, visualisasi, dan antarmuka halaman web interaktif. Untuk keterampilan khusus, kalian diharapkan dapat menganalisis masalah yang diberikan untuk menemukan solusi permasalahan di 3 bidang yang sudah kita terapkan, yaitu kesehatan, industri, sosial, dan bisnis. Ada 4. Lalu untuk keterampilan khususnya kita juga diharapkan dapat mengintegrasikan konsep dan praktek sains data ini sehingga bisa mendukung proses pengambilan keputusan. Oke, untuk capaian pembelajaran hari ini, dari outline tadi yang sudah dijelaskan, kita akan belajar terkait konsep dasar dari NLP serta tujuan dan tantangannya. Terus kita juga akan belajar mendeskripsikan level-level dari analisis bahasa, mulai dari phonetics atau fonologi, morfologi, leksikal, sintaktik, semantik, pragmatik, dan diskurs. Dan kita juga akan menjelaskan bagaimana penerapan dari aplikasi di NLP, mulai dari machine translation, sentiment analysis, information retrieval, information action, dan question answering. Gitu. Oke. Yang pertama terkait NLP. Jadi karena kita di bidang sains data, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa positioning NLP sendiri atau pengertian dari NLP sendiri itu adalah teknologi yang kita gunakan dan kita gunakan ya. Kita bisa bilang bahwa kita gunakan untuk mengajari komputer supaya bisa paham bahasanya manusia. Jadi kita bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, mungkin kalian mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya ke teman-teman, kira-kira produk NLP yang familiar di kalangan kalian sehari-hari itu apa? Google Translate. Google Translate, oke. Chatbot, ChatGPT, oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Nah, sebenarnya sendiri, NLP sendiri, terutama chatbot, ChatGPT, ada juga Gemini, nggak ada yang pakai Gemini kah? Pakai ya, pasti kan di combine supaya lebih natural gitu kan ya. Oke, jadi di sini jadi kita mengajari gimana cara supaya mesin tersebut itu bisa paham apa yang dimaksud sama kita kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita pengen tahu positioning dari NLP sendiri itu dia itu di dalam AI ini kayak gitu. Jadi untuk memahami atau memproses NLP dia itu menggunakan metode AI kayak gitu. Jadi dia bersinggungan dengan machine learning dan deep learning sehingga penerapan dari NLP sendiri itu menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari di AI itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kerumitan dari bahasa gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke sana supaya kita lebih paham maksud dari percakapan ini apa, mungkin ada yang mau memperagakan untuk A dan B. Jadi kita pertama coba yang ini dulu. Ada yang berkenan? Kira-kira? Atau perlu saya tunjuk? Boleh, atau mungkin 2 di depan ya? Gak apa-apa, gak usah memperagakan, dari situ aja. Boleh, ya. Saya yang A. Oke, silakan. Tadi aku ketemu Budi sama Andi. Terus Dia bilang besok tidak jadi datang. siapa? Oke, kira-kira dari sini ada problem nggak? Atau ada hal yang menyebabkan dia menjadi ambigu gitu misalkan? Apa itu? Intonasi 2 orang. Intonasi? Oh, atau 2 orang? Gimana? Kan sama Andi. Oke. Dia kan merujuk ke 1. Oh, I see. Oke. Oke, nah berarti di sini siapa itu? Berarti maksudnya si Budi apa si Andi? Seperti itu ya. Oke, good job. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua. Ini sebenarnya saya pernah lihat videonya, tapi saya lupa taruh mana. Ini ceritanya, seingat saya Gen Z dan bos yang baby boomer gitu. Oke, mari kita coba bisa minta tolong lagi. Oke. Ya. Yang B siapa? Yang karyawan siapa? Laporan saya sudah jadi. Sudah.
Mana? Sudah saya mulai. Oke. Berarti problemnya apa di sini? Karyawannya. Karyawannya. Berarti problemnya karyawannya. Oke. Ya, jadi di sini sebenarnya kata yang harus di-highlight itu sebenarnya apa sih? Sudah, benar. Di sini, nah, di sini sebenarnya bosnya itu menanyakan apakah sudah jadi, benar kan? Tapi jawabannya dibilang sudah. Berarti dari misalkan understanding, dari kalau misalnya kita bilang pemahaman dari bahasa, karena di sini kan ditanyanya laporannya sudah, benar nggak? Ya kan? Berarti kalau sudah berarti ya bosnya benar dong nagih, benar kan? Tapi sudah saya mulai. Gitu. Artinya berarti laporannya sudah jadi belum? Belum. Oke. Oke, yang terakhir karena ini ibu anak mungkin saya bisa minta tolong yang cewek-cewek. Bisa dia sama Bella, silakan. Nak, tolong ambilkan kacamata. Yang mana? Yang ada di atas meja. Di atas meja ada dua. Yang enggak buku ada dua. Yang warna hitam. Oh, yang ini. Oke. Ambilkan. Oke, terima kasih. Oke, dari sini berarti kira-kira problemnya apa? Kurang jelas informasi. Oke, kurang detail perintah ibunya berarti ya. Oke, dari sini kan berarti dia itu minta tolong untuk diambilkan kacamata, tapi ternyata ada banyak sekali, benar? Gitu. Sehingga di sini jadi terlihat bahwa ada sebenarnya kalau misalnya kalian pakai chatbot, kalian paham nggak? Kalian sebenarnya juga melakukan ini. Mungkin bisa jadi kalian menjelaskan atau menanyakan ke ChatGPT atau tadi kan katanya ChatGPT ya. Jadi misalkan ke ChatGPT, saya ingin dibuatkan seperti ini. Nggak seperti itu. Hapus bagian ini. Gitu. Terus kembalikan di awal. Bener nggak? Nah, itu berarti kalau tadi dibilang bahwa instruksinya kurang jelas, berarti kita juga melakukan itu. Bener ya? Oke, contoh yang lain. Di sini bisa kita bilang bahwa AI ini kan akan kita gunakan untuk understanding kasus-kasus dari atau bahasa-bahasa atau natural language dari problem-problem ini, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gini, kira-kira AI akan paham nggak? Kayak gitu. Oke, kita lihat dari sini. Ada yang mungkin bisa bantu? Nabila mungkin? Oke, sama Fikri silakan. Oke, silakan. Yang ini ya. Aku jemput jam berapa? Kok udah tahu kalau yang itu adalah cowok? Oke, sorry, lanjutkan. Aku jemput jam berapa? Tunggu bentar, masih dandan. Iya. Gak suka ya dibikin nunggu. Aku gak ngomong gitu ya. Bentar aja lah. Mau takut dia rusak. Aku harus jawab apa biar kamu meninggal? Oke, berarti ini sebenarnya problemnya apa? AI belum ngambil, Bu. Soalnya ini pakai nada. Oke. Oke, berarti kalau misalnya pertanyaannya apakah AI advance akan bisa understanding ini? Jawabannya no. Berat, kecuali dia kasih emot. Oh, emot itu berarti akan membantu understanding. Iya, Bu. Misal aku jemput jam berapa harus pakai senyuman lebar. Oh, gitu. Oh, gitu. Terus, bukankah problemnya sebenarnya adalah ini? Iya ini. Berarti iyanya harus A-nya 2 kah? Harus 3. 5. Wah, oke. Jangan lupa emot juga berarti di sini ya. Bener nggak? Yang cewek-cewek bener? Soalnya tadi katanya yang ini yang cewek. Oke. Selanjutnya yang ini. Kita fokus dari sini aja ya. Oke. Silakan. Mungkin ada yang mau memperagakan? Oke, boleh Herman. Herman sama Rizka boleh. Silakan Rizka. Berarti kira-kira yang Rizka mana, yang Herman mana? Rizka yang sering Rizka yang mana kira-kira? Rizka yang ini ya? Oke, boleh. Berarti silakan Herman dulu. Kelihatan nggak? Oh, kecil ya? Oke, mohon maaf. Oke, boleh Darel deh, minta tolong Darel. Oh, apa, Bu?
Cara blokir orang gimana bang? WhatsApp, Nomor WA. pencet profil WA. Terus Ada tulisan blokir kontak, warna merah paling bawah. udah. Tinggal pencet aja. Bisa? Pun? Jawab tolong. Oke. Berarti kira-kira ada apa di sini? Kalau misalnya diminta untuk understanding konteks di sini apa kira-kira? Gimana? Dia praktek tapi pakai Anaknya. Oke, berarti delivering information dari anaknya sudah benar berarti ya? Sudah benar ya? Oke. Berarti kira-kira kalau misalnya AI atau nanti advanced NLP diminta untuk paham ini, atau misalkan chatbotnya diminta untuk paham ini, kira-kira nanti akan apa informasinya yang akan diterima sama AI-nya? kayak chatbot pasti nyaranin gini, pilih dulu orang yang mau blog. Itu kan Oh. nggak ada bilang gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke ini. Pernah chat yang seperti ini enggak? Dia viral di masanya. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa baca ini? Siap. Oke, sepertinya tadi Bella bisa baca. Silakan mungkin Bella. Siang Kak. Mimin. Aku mau request lagu yang lagunya Vidi dong, yang judulnya Cemburu Menguras Hati. Oh judulnya Oke. Menguras Hati. Terus? Terus tolong diputerin. Apa ya ini ya? Saya juga nggak tahu. Apa ya? Iya itu. Selamanya. Ini salam nggak sih? Salam ya. Ya buat Oh my god. Ojek Mania yang kemarin. Hujan. Dan yang enggak Iya, nggak ada. Iya. Oke. Wah, ini susah nggak kalau misalnya NLP nanti ini? Oke. Ini harus diblok. Oke. Selanjutnya ke video ini. Jadi di sini dia minta ajarin bahasa Jerman ke pacarnya yang dia dari Jerman, kayak gitu. Ooh. Sweetie, it's literally in your name. Where? Ian. I don't hear it. Ah. Okay, repeat after me. Gong, 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 gong. Aren't they the same word? No, they're 5 different words. Do it. Gawk, 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 gawk. And if you say the wrong tones, they mean something completely different. Do it again. Are you turning into a chicken? Oke, ini kira-kira problemnya apa? Pronouns, oke. Tapi tepatnya adalah gimana cara belajar bahasa lain, ya kan? Jadi bahasa satu ke bahasa lain. Nah, kalau di NLP dia berarti pakai teknik apa? Tahu nggak? Sudah tahu nggak? Jadi pakai translation, betul. Itu. Jadi nanti kita akan some application nanti yang digunakan untuk salah satu implementasi NLP itu adalah translation. Makanya ini yang saya gunakan untuk contoh yang lain juga, kayak gitu. Oke, masih ada video yang lain untuk kerumitan dari bahasa. Kita udah lama kenal, tapi saya belum tahu namanya Pak Ade. Iya ya, Namanya Pak Ade siapa emang? saya Sobar. Oh, Sobar. Kalau jenengan? Jenengan siapa? Sobar. Oh, Jenengan sinten? jenengan Sinten. Sobar. Oh, Jenengan? jenengan siapa sih? Sobar. Oh, jenengan Sobar. Iya, jenengan? Ngapa jadi jenengan mulu sih? Jenengan siapa sih emang? Sobar. Jenengan? Oke, problemnya apa di sini? Masih bahasa ya, masih sama-sama translation di mana dia orang Jakarta ke Jawa, gitu ya. Masih ini lokal Indonesian language, kayak gitu. Ini salah satu contoh yang jadi kita menggunakan pakai teknologi, yaitu kita
kalau misalnya prompt ke ChatGPT itu kayak gimana gitu. Nah ini ada video yang menjelaskan hal tersebut gitu. ChatGPT tolong tukarkan baju kita orang ni jadi t-shirt hitam boleh tak? T-shirt hitam. Ni kemeja saya nak t-shirt plain hitam. Bukan, t-shirt gambar plain hitam. Bukan. Ya Allah, dia cakap aku hitam. Melayu. Kak saya tukar baju aku. Delete. Astagfirullahaladzim, delete sekali. Awal balik. Oke. Oke. Pernah kejadian hal ini? Sering? Pakai ChatGPT juga atau pakai yang lain? Semuanya. Oke, nah berarti kan kita ada tantangan dan itu bisa kita gunakan untuk riset sebenarnya. Kayak gitu. Jadi misalkan nanti ada yang berminat bisa lakukan hal tersebut kayak gitu. Oke, kira-kira kalau misalnya kayak gini pusing nggak? Pusing ya? Oke, jadi tadi ada beberapa hal yang kita bisa bilangnya itu adalah ambiguitas. Ambiguitas itu berarti ada suatu hal atau event atau bisa jadi kejadian juga di mana dia itu memiliki banyak makna. Sehingga dari sini itu bisa akhirnya komputernya itu tidak bisa akan memahami kayak gitu. Jadi kayak bahasanya itu kalau misalnya kita aja nggak paham apalagi komputer kayak gitu. Tadi kan di video kan ada cowok-cowok yang dia nggak paham maksud dari yang cewek ya kan, seperti itu. Sehingga di sini untuk pemahaman ini kita bisa menambahkan knowledge yang banyak kayak gitu. Jadi misalkan kalian pernah coba bandingkan antara ChatGPT di awal tahun 2022 dibandingkan dengan sekarang kan sebenarnya dia udah improve ya. Nah, ya kan? Atau udah lupa? Masih ingat kan? Nah di situ itu dia bisa bilang bahwa dia menambahkan, jadi karena banyak sekali yang mencoba ChatGPT ini sehingga dia akhirnya semakin pintar kayak gitu. Nah di sini juga bisa ditambahkan selain ilmu, itu juga bisa ditambahkan konteks, suara, terus kita juga bisa pakai vision dan seterusnya. Sehingga itu bisa kita gunakan untuk understanding ambiguity sehingga komputernya nanti paham apa yang dimaksud sama kita kayak gitu. Oke, selanjutnya ke outline yang kedua, yaitu stage of language processing. Jadi untuk processing sendiri atau language processing sendiri, ini ada 7 tahapan. Mulai dari yang paling atas itu adalah yang understanding konteks atau pemahaman konteksnya itu semakin tidak rumit. Nah, semakin ke bawah ini pemahaman konteksnya perlu yang sangat rumit kayak gitu. Nah, kita pertama mulai dari yang phonetic and phonology ya. Jadi phonetic and phonology itu speech, sound, and pronunciation. Jadi maksudnya dia itu pemahaman atau dia terdengar sama, tapi kata-katanya beda kayak gitu. Jadi misalkan ice cream versus ice cream, bener nggak? Dia terdengar sama tapi beda nggak artinya? Yang pertama adalah saya teriak. Yang kedua adalah ice cream, betul kan? Oke, kalau morfologi bisa juga sheep. Satunya adalah kapal dan satunya adalah domba, betul. Terus ada yang formation rules dari root word atau kata dasarnya. Jadi misalkan kata dasar ini, misalkan dia sedang memakan makanan di rumah. Memakan sama makanan kata dasarnya apa? Sama-sama makan, tapi artinya beda nggak? Beda kan? Jadi dia kata dasarnya bisa jadi beda dan tapi maknanya bisa berbeda gitu. Terus yang selanjutnya adalah lexical analysis. Jadi dia mengidentifikasi lexikalnya. Jadi maksudnya dia itu misalkan dog itu noun atau kalau misalnya tambahi s berarti dia plural. Jadi dia di sini itu menggunakan ada dictionary lexical yang digunakan gitu. Terus ada juga sintaktik. Jadi sintaktik ini dia ada grammatical structure-nya. Jadi misalkan the dog chased the cat. Jadi subjek, the dog adalah subjeknya, terus ini adalah verbnya, objek adalah the cat-nya, gitu. Terus yang selanjutnya itu ada semantik. Jadi semantik itu dia understanding meaning atau makna dari katanya kayak gitu. Jadi misalkan nih, ruangan ini panas ya. Berarti ruangan ini panas, bener nggak? Tapi kalau misalnya pragmatik, ini yang cukup kalian harus
intended meaning based of context. Maksudnya apa? Jadi ada hal yang harus kalian harus peka kayak gitu. Kalau di pragmatics, maksudnya apa? Misalkan di sini, ruangan ini dingin ya. Artinya apa? Ya AC-nya dinaikin dong gitu. Jadi kalau misalnya semantik itu kalian harus paham understanding konteks, tapi kalau pragmatis itu kalian harus bener-bener sebenarnya orang ini nih ngomong ini tuh kenapa sih kayak gitu. Jadi intended meaning-nya itu apa kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah discourse, di mana discourse ini kita gunakan untuk dia itu multiple sentence dan dia bisa paham apa maksudnya gini. Jadi John bought a laptop, jadi he love it. He yang dimaksud itu siapa? John kan. Terus kalau it laptop. Nah ini juga yang bisa dibilang adalah level tertinggi dari NLP kayak gitu. Jadi dia harus paham sampai sini kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa stage of processing itu dia ada pemahaman speech sound, word meaning, sentence structure, sentence meaning, speaker intention, sama multi sentence understanding. Selanjutnya kita ke NLP application. Jadi di sini kita akan kita tunjukkan sebenarnya apa saja aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan untuk NLP, gitu ya. Jadi di sini mungkin ada yang pernah mendengar 5 produk atau 5 aplikasi yang diterapkan untuk NLP. Mesin translation tadi sudah disampaikan oleh Zandi ya. Apakah sudah ada yang pernah pakai mesin translation? Oke, biasanya pakai apa? Google Translate. Kalau sentiment analysis pernah ya? Oke, jadi sentiment analysis ini kita gunakan untuk supaya kita paham sebenarnya apa saja sentimen dari suatu produk. Untuk information retrieval, ada yang tahu ini apa? Chatbot atau sebenarnya ini kalau dari sini sebenarnya informasinya information retrieval berarti mengembalikan informasi. Nah, sebenarnya kalau chatbot itu lebih ke question answering gitu. Cuma ada kalau sekarang sudah menggabungkan question answering dengan information retrieval kayak gitu. Terus ada information extraction berarti kita mengekstrak informasi dari sana kayak gitu. Oke, ini salah satu contoh penerapannya. Jadi ada mesin translation, artinya kita menerjemahkan sesuatu dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini misalkan bahasa Inggris ke bahasa, kira-kira ini bahasa apa? Oke, intinya untuk mesin translation adalah penerjemahan ke bahasa yang lain. Kayak gitu. Jadi bisa pakai Microsoft DeepL dan seterusnya kayak gitu. Ada Google Translate, ada Yandex seterusnya. Terus untuk sentimen berarti kita itu pengen tahu sebenarnya opininya orang, emosinya orang, feelingnya orang terhadap suatu produk atau jasa kayak gitu. Terus selanjutnya kita ada information retrieval yang biasanya kita pakai Google, ada Bing juga untuk mencari informasi seperti itu. Terus ada information extraction, kita mengekstrak data dari suatu mengekstrak informasi dari suatu data kayak gitu. Jadi misalkan ini ada invoice, kita pengen tahu namanya siapa, alamatnya di mana dan seterusnya kayak gitu. Dan kita juga ada question answering yang tadi yang sering kalian gunakan. Jadi kita menggunakan chatbot di sini ada juga kayak gitu. Oke, nah di sini ada exercise yang bisa kalian kerjakan dan nanti saya akan upload di Hebat kayak gitu. Jadi deadline-nya adalah 1 minggu dari sekarang. Jadi untuk pengerjaannya ini ada skenario yang harus kalian kerjakan. Jadi menurut kalian skenario ini itu dia masuk ke NLP application apa kayak gitu. Jadi apakah dia masuk apa saja dari NLP application-nya? Mesin translation, information, information extraction, retrieval, gitu ya. Nah, nanti silakan diisi menurut kalian dia masuk ke mana dan dikumpulkan di Hebat. Seperti itu. Oke, untuk conclusion-nya, jadi NLP itu bisa kita bilang kita mengajari komputer supaya paham bahasa manusia. Dan untuk stage levelnya tadi ada, ada 7 level. Dan untuk NLP application-nya itu ada translation, sentiment analysis, information retrieval, extraction, dan question answering. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin? Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.